Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyati wa ali baitil kiram syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji tentang fikih, yaitu di dalam kitab Safinatun Najah. Pada season atau pertemuan pembukaan ini, mari kita buka dulu dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga ada memperoleh keberkahan dari bacaan Ummul Kitab tersebut, sehingga dalam pengajian Safinatun Najah ini kita bisa memperoleh manfaat barokah dan bisa khatam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah. Wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu tawis kabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Rabbil alamin kang mengarani alam kabeh. Wa bilan kelawan Gusti Allah, utawa bilan ing Gusti Allah nasta'inu nyuwun pitulung sapa ingsun ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara dunya wadin lan perkara agama. Jadi Kyai Musoneb ini mengarang kitab ini didahului dengan memuji atau hamdalah. Ya, artinya bahwa segala puji itu milik Allah. Ya, segala puji milik Allah itu artinya bahwa puji itu sebenarnya bukan puji itu terdiri dari beberapa puji. Ya. Puji Qadim al-Qadim artinya Allah memuji dirinya sendiri. Kemudian puji Qadim al-Khudus artinya Allah memuji kepada makhluknya. Kemudian puji Hudus al-Qadim, makhluk memuji Allah, dan Hudus al-Khudus atau makhluk memuji makhluk. Lah, semua puji-puji itu pada hakikatnya adalah memuji Allah. Karena meskipun makhluk memuji dengan makhluk, pada hakikatnya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Misalkan si Fulan kok pinter banget misalkan. Itu sebenarnya memuji Allah. Karena apa? Yang memberikan kepandaian atau kepintaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam makna pesantren ini sekabehane puji itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Kyai Musoneb itu berdoa atau memohon kepada Allah, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya. Minta pertolongan kepada Allah atas perkara-perkara dunia. Wa dini lan perkara agama, bukan hanya perkara duniawi saja, tetapi perkara agama. Jadi pada akhirnya segala sesuatu itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalla lan muga-muga paring rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah. Wasallama lan paring keselamatan ala sayyidina ing atase bendera kita Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Khatamin nabiyina, khatami kang dadi pungkasane, khatamin nabiyina kang dadi pungkasane para nabi. Nah, setelah memuji kepada Allah, kemudian Kyai Musoneb atau pengarang kitab ini beliau kemudian membaca sholawat kepada Nabi. Ya. Karena biar bagaimanapun amaliyah termasuk doa, kalau
sebelum dibacakan sholawat itu doa masih mengawang-awang. Nah, artinya baina sama wal ard, ya, hanya masih di tengah-tengah, masih mengawang-awang. Oleh karena itu ya seyogianya sebagai seorang muslim ketika kita berdoa itu ya harus disertai dengan sholawat. Di samping kita membaca sholawat kepada Nabi wa alihi lan paring rahmat takti mengatasi keluarga Kanjeng Nabi. Tegese bukan hanya mendoakan Kanjeng Nabi saja tetapi keluarganya wa sahbihi lan sahabatnya Nabi, termasuk sahabatnya ajmaina halis kabehane. Artinya halis kabehane ini adalah ya berharap sampai pada kita karena kita bagian dari orang yang mengikuti ajaran-ajarannya Rasulullah, kan demikian. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Wala haula norana daya sumingkir saking maksiat. Wala quwata lan kekuatan lan ora ana kuat ngibadah illa billahi angin kelawan pitulunge Gusti Allah al aliyyi kang maha luhur al azim tur kang maha agung. Nah, berikutnya pada prinsipnya Kiai Musonep atau pengarang kitab ini adalah pasrah. Ya, pasrah kepada Allah setelah memuji, meminta pertolongan, membaca sholawat dan sebagainya. Pada akhirnya si Kiai Musonep ini pasrah bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang maknanya tidak ada daya untuk menyingkir dari maksiat, artinya tidak ada daya untuk menghindari dari maksiat dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Semua itu kecuali kita bisa menghindar dari maksiat, kita bisa melakukan ibadah itu semata-mata hanya karena pitulunge Gusti Allah, kan seperti itu. Inilah muqaddimah atau pendahuluan di dalam kitab Safinatun Najah. Jadi luar biasa para ulama zaman dulu, ya, artinya beliau-beliau ini ketika mengarang sesuatu atau mengarang kitab ini tidak lupa untuk memuji kepada Allah, kemudian membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, ya, kemudian pasrah kepada Allah. Karena ini sehingga ini mencerminkan tingkat keikhlasan dan ketawaduan Kiai Musonep itu atau pengarang kitab. Bon. Faslun ya tal pasal utawi iki ana pasal. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana 5. Rukunnya Islam itu ada 5. Yang namanya rukun itu ya sesuatu yang harus ada ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, ketika kita menyatakan diri sebagai muslim, kan seperti itu. Nah, itu rukunnya ada 5. Ya, tentu rukun 5 ini sudah mafhum, ya, artinya kita semua sudah tahu lah. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Suwiji iku neksani sak temene kelakuan syahadatun suwiji iku neksani sak temene kelakuan. Syahadatun sak suwiji iku neksani, ya, alla ilaha sak temene kelakuan ora ana pangeran illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadan lan santemene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Yang pertama, rukun Islam yang pertama itu adalah bersyahadat. Ya, bersyahadat itu menyaksikan, ya, menyaksikan dalam kondisi kejiwaan yang betul-betul meresapi, menghayati dan menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, jadi tidak hanya sebatas mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Betul bahwa ketika seseorang sudah menyatakan atau mengucapkan syahadat itu sudah Islam, tetapi lebih dalam lagi adalah betul-betul menyaksikan. Menyaksikan itu kan aktivitas batin, ya, bukan hanya menyaksikan karena yang disaksikan ini adalah zat yang maha ghaib. Zat yang maha ghaib, maka penyaksian itu adalah dalam keadaan batin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, yang artinya adalah masuk pada keyakinan, kan seperti itu.
Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Menyaksikan, jadi yakin bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamus sholati, lan jumenengaken salat. Ya, jumenengaken salat. Iqamus shalah itu beda dengan fi'lus shalah. Ya. Iqamus shalah itu beda dengan fi'lus shalah. Kalau fi'lus shalah itu hanya sebatas gerakan, ya, yang artinya tanpa disertai dengan penghayatan, penjagaan terhadap waktu. Nah, tapi kalau iqamus shalah itu di samping gerak fisik, tetapi kondisi kejiwaan juga terlibat di dalam sholat itu sendiri. Maka itu disebut dengan iqamus shalah. Ya. Karena bukan hanya sesuatu yang berupa fisik, tetapi masuk pada psikis atau kejiwaan, ya maka membawa dampak yang positif terhadap perilaku seseorang. Maka inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat yang dimaksud di sini adalah betul-betul yang orang tersebut iqamus shalah. Ya, iqamus shalah. Kemudian wa ita'uz zakat, zakat, memberikan zakat. Ya. Zakat itu ada dua macam. Yang pertama adalah zakat mal, dan yang kedua adalah zakat nafsi atau zakat fitrah. Nah, tentu di dalam hal tentang harta benda, ya, ini juga bagi misalkan umat Islam yang memang betul-betul memiliki harta benda, ya harus difikirkan zakatnya kan. Kalau dia mengaku sebagai muslim yang memiliki harta benda, ya harus dipikirkan tentang zakatnya, ya. Bukan hanya sebatas yang difikirkan zakat fitrah saja, ya, karena memang sudah sangat umum mafhum dan hampir semua muslim itu pada saat akhir Ramadan itu menunaikan zakat fitrah. Kemudian kita melakukan, bukannya itu, tetapi yang difikirkan itu bukan hanya zakat fitrah saja, tetapi sampai pada zakat mal, kan seperti itu. Karena itu bagian daripada rukun Islam. Sebab yang sering lupa dari kita itu, bicara zakat itu hanya yang dipikirkan masalah zakat fitrah. Ya. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan harta benda, kadang-kadang kita tidak memikirkan itulah. Ini kan salah, artinya pemahaman Islam kita itu ya masih kurang lah, masih belum sempurna. Karena zakat itu bukan hanya zakat fitrah, tetapi pada zakat mal. Karena orang yang meninggalkan zakat mal itu juga ancamannya bahaya, kan seperti itu. Zakat mal itu untuk mensucikan harta benda, zakat fitrah itu untuk mensucikan diri, menyucikan jiwanya, menyucikan dirinya sendiri, kan seperti itu. Nah, yang namanya sesuatu yang dibersihkan itu pasti akan membawa dampak yang positif. Ya. Kalau yang kotor pasti akan membawa dampak yang negatif. Oleh karena itu, agar harta benda kita itu berdampak positif, artinya bisa membawa keberkahan, kemanfaatan yang baik dan sebagainya, ya maka harta benda kita seyoginya harus dizakati, kan seperti itu. Berikutnya wasaumu Ramadan, lan puasa bulan Ramadan. Nah, berikutnya puasa bulan Ramadan. Nah, puasa bulan Ramadan ini yang dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai pada terbenamnya matahari. Nah, ini puasa bulan Ramadan. Berikutnya wahijul baitil, lan haji. Nah, haji marang Baitullah. Wahijul baitil, lan munggah haji marang Baitullah. Ya. Sapa man wong istato akan kuwasa sapa man ilaahi marang Baitullah apane sabilan dalane. Nah, yang kelima ini adalah haji bila mampu. Nah, kategori mampu itu yang bagaimana? Yang mampu secara fisik, mampu secara sangu, ya, artinya biaya, ya, mampu di dalam perjalanan, artinya dalam perjalanan itu aman. Nah, dalam kondisi aman. Misalkan biaya punya, kemudian sehat, tetapi kalau perjalanan sampai ke Mekah itu kok ada kendala, ya tidak wajib, kan seperti itu. Ya. Artinya bisa ditunda, menunggu saat kondisi aman. Lah kalau aman artinya memenuhi semua. Dia punya uang, punya kesehatan atau kemampuan, kemudian perjalanannya juga aman, ya dia wajib menunaikan
menunaikan haji. Dan wajibnya itu ya nafsinya dia sendiri dulu, karena dia memiliki kewajiban itu kan. Jadi itu beberapa atau rukun-rukun Islam ya, di mana yang namanya rukun itu ya sesuatu yang harus dipenuhi kan. Kalau sesuatu rukun itu ada yang kurang dan sebagainya akan menjadikan seseorang itu tidak sempurna. Artinya ketika rukun Islam itu tidak penuhi salah satunya, misalkan dia sudah memenuhi kriteria, syarat, mampu dan sebagainya, maka ya harus dipenuhi agar keislamannya itu sempurna ataukah kafah seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum wal 'afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.